Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Merdeka Malang, dari jurusan S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Analis dan Desain dengan dosen Bapak Galandaru Swagananta. Kami mengambil judul Program Perpustakaan sebagai sarana meningkatkan layanan bagi membership. Laporan ini disusun oleh Yoga Jelang Ramadan dengan NIM 081, Muhammad Riki Fardian dengan NIM 156, Permata Diama Suci dengan NIM 204, Nina Kurniawati dengan NIM 155, Alifian Aribiansyah dengan NIM 157. Yang pertama adalah bab 1 dengan pendahuluan latar belakang. Perpustakaan merupakan gedung atau ruangan pusat mengelola informasi yang memberikan layanan informasi bagi para penggunanya. Maka dari itu perpustakaan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat informasi secara umum. Selanjutnya ada rumus masalah. Dalam pembuatan website perpustakaan ini kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model diagram yang digunakan untuk pembuatan website perpustakaan ini? Yang kedua, metode apa yang digunakan untuk pembuatan maupun pengembangan website perpustakaan tersebut? Yang selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dalam pembuatan website perpustakaan ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui model diagram website perpustakaan, dan yang kedua dapat mengetahui metode-metode yang digunakan untuk pembuatan maupun pengembangan website perpustakaan. Selanjutnya ada manfaat. Berikut merupakan manfaat dari adanya website perpustakaan. Yang pertama, dapat menjadikan pekerjaan perpustakawan menjadi mudah dan lebih fleksibel. Yang kedua, membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca. Dan yang ketiga, dapat juga menghemat waktu saat peminjaman buku atau yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nina. Berikutnya di bab 2 yaitu pembahasan ada project team yang berisi project manager, business analysis, sistem analisis, programmer, dan software tester. Berikutnya ada metodologi pengembangan software. Yang kita gunakan dalam metode ini yaitu metode waterfall. Itu metode waterfall. Metode waterfall yaitu metode yang menerapkan pada fase yang diperuntukkan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga bawah. Seperti berikut tampilan metode waterfall-nya, ada analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian, dan terakhir ada pemeliharaan. Itu adalah sistem request dari kelompok. Ada project sponsor yang berisi dan kebutuhan perpustakaan khusus yang akan menumbuhkan minat baca di kalangan remaja. 2. Anggaran dasar sebagai dukungan dari komunitas reading di kalangan remaja. 3. Ada sponsorship dari berbagai lembaga maupun perusahaan yang bekerja sama dalam bidang tempat, ketersediaan koleksi, dan desain interior menarik mungkin. Berikutnya ada minus needs, yaitu 1. Menambah koleksi perpustakaan dan memastikan koleksi tersebut sesuai apa yang dibutuhkan pengguna. Kedua, perpustakaan tidak akan melakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi yang sekarang. Ketiga, membangkitkan motivasi kerja pustakawan menjadi jawaban dalam menciptakan perpustakaan yang berkelas. 4. Sensitif terhadap perubahan pengguna. Berikut ada business requirement. Pertama, meningkatkan minat baca untuk pelanggan. 2. Memperkaya pengalaman dan pengetahuan. 3. Memperlancar dan mempercepat dalam menyelesaikan tugas. 4. Dapat mengembangkan daya pikir pemustaka. 5. Dapat menanamkan kepada pemustaka untuk belajar secara mandiri.
Berikutnya ada business value. Yang pertama ada meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan pada saat membaca. Dua, menyajikan untuk siap dipergunakan dan diberdayakan seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan oleh penggunanya. Tiga, dapat mengkomunikasikan ide atau konsep usaha yang ingin kita jalankan. Empat, kemudahan untuk mengubah model bisnis dengan cepat dan melihat implikasi perubahan suatu elemen pada elemen bisnis yang lain. Berikutnya ada special issue or constraints. Yang pertama ada pengurus perpustakaan juga mulai pelan-pelan dan sedikit demi sedikit menerapkan usulan yang didapat dari kunjungan pelanggan. Dua, bekerja sama dengan pelanggan agar perpustakaan bisa terkunjungi setiap hari. Berikutnya ada studi kelayakan dari sistem perpustakaan. Yang pertama yaitu layanan penelusuran referensi berbasis IT. Dua, perpustakaan umum sudah semestinya memiliki layanan yang sesuai dengan standar dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Tiga, standar kelayakan layanan di perpustakaan bagi di Babel. Yang keempat, studi awal untuk memeriksa kebutuhan informasi, calon pengguna akhir, dan tujuannya. Kemudian ada kelayakan ekonomi. Yang pertama ada gaji per bulan untuk 2 karyawan sejumlah 2.400.000 dan biaya perawatan buku senilai 200.000. Berikutnya ada kelayakan organisasi. Yang pertama, besar atau kecilnya volume pekerjaan. 2, jumlah koleksi. 3, jumlah pegawai. 4, luas atau sempitnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. 5, masyarakat yang akan dilayani. 6, tinggi atau rendahnya Ellison. Berikutnya ada functional requirement. Yang pertama, sistem dapat menampilkan fasilitas yang dimiliki perpustakaan. 2, sistem sirkulasi, pinjam-meminjam pengembalian pustaka. 3, pengaturan denda keterlambatan pengembalian. Kemudian ada pemodelan dengan UML dan diagram yang terdiri ada atas peminjam, yaitu username yang pernah menggunakan aplikasi, anonymous, yaitu user baru yang belum pernah menggunakan aplikasi, dan admin, yaitu pegawai perpustakaan. Berikut merupakan diagramnya. Bisa dijelaskan oleh Mas Vicky. Silakan. Berikut adalah use case. Peminjam melakukan login UI website, terus meminjam, mengembalikan, dan perpanjang. Data dari peminjam akan dikelola oleh admin, terus diekspor menjadi laporan. Nah, terus di sini ada anonymous. Anonymous bisa register dan juga mengakses UI website. Terus berikut adalah activity diagram. Yang A adalah alur sistem login admin dan pelanggan. Berikut alurnya. Yang B, alur sistem logout, pelanggan, dan admin serta berikut adalah alur. Yang C, pelanggan dan pengunjung melihat daftar pustaka buku yang akan dipinjam. Berikut adalah alur. Terus yang D, alur sistem pengaturan pembayaran dan denda keterlambatan pengembalian. Berikut adalah alur. Yang ketiga, sequence diagram. Yang A adalah register. Yang B adalah login. Yang C, UI menu utama. Yang D, menu transaksi dan pengembalian buku.
Yang berikut ini adalah kelas diagram. F. Berikut adalah user interface dari perpustakaan. Yang ini adalah halaman homepage-nya. Yang kedua adalah halaman register dari perpustakaan. Yang ketiga adalah halaman login. Yang keempat adalah halaman dashboard dari user, di mana user akan memesan bukunya dari sini. Penutup. Yap, silakan ditutup. Penutup. Dalam pembuatan sistem website yang telah dibuat dan dirancang sesuai sistem request yang ada, dapat disimpulkan bahwa sistem website yang bertemakan perpustakaan ini sangat bermanfaat bagi perpustakawan maupun peminjam, karena dalam sistem website ini menampilkan fasilitas yang terdapat pada perpustakaan, terdapat alur yang jelas, dan terdapat pengaturan denda keterlambatan pengembalian buku. Adapun juga saran yang dapat kami sampaikan, yaitu mengenai tampilan pada website perpustakaan ini yang sangat sederhana dan simpel. Maka dari itu, pengembangan dapat menampilkan lebih menarik lagi dari tampilan pada sistem website perpustakaan terpadu. Tetapi, sebaiknya tidak terlalu ramai untuk menambahkan pernak-pernik pada sistem website ini, agar dapat dilihat dengan tetap simpel dari segi penggunaannya, juga masih dapat digunakan dengan mudah. Sekian yang dapat kita berikan untuk pembuatan sistem website ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Analis Desain. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan dapat membuat tugas UAS ini dengan semaksimal mungkin. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.